Kekuatan dosa adalah kekuatan yang dikendalikan oleh permaisuri Ming Yue. Ia terkenal di dunia bawah. Sama seperti air dunia bawah, tidak mungkin untuk ditiru dan dipalsukan. Qin Chen tersenyum dan berkata, "Putri Yao, apakah kamu percaya padaku sekarang?" Wanita dingin itu menghela nafas ketika dunia bawah berada dalam kekacauan. Permaisuri Ming Yue menyelamatkan seluruh dunia bawah dan membangun sistem 4 Kaisar Agung. Dia memberikan kontribusi yang besar ke dunia bawah kami. Anda telah memberikan kontribusi yang besar, karena Anda telah dikenali olehnya. Setelah mengatakan ini, wanita dingin itu mengangkat tangannya ke arah Qin Chen di depan semua orang. "Saya sudah percaya bahwa Yang Mulia tidak dikirim oleh Kaisar Mingzang. Saya tersinggung sebelumnya. Mohon maafkan saya." Setelah mengatakan itu, wanita dingin itu benar-benar membungkuk kepada Qin Chen. "Putri Yao, kamilah yang dengan ceroboh menyusup ke wilayah Anda. Kamilah yang harus meminta maaf." Qin Chen buru-buru melangkah maju untuk mendukung wanita dingin itu. Begitu kulit mereka bersentuhan, Qin Chen segera menyadari bahwa meskipun kulit wanita dingin itu wajahnya sedingin es, tetapi kulitnya sangat hangat dan lembab, seperti batu giok yang hangat. Membuat orang merasa sangat nyaman. Ketika undet lain melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Undet yang memimpin tiba-tiba berteriak dengan marah, "Kamu sangat berani. Mengapa kamu tidak segera melepaskan tanganmu? Beraninya kamu bersikap kasar dan sombong kepada Putri Yao." Semua orang mati hadir. Ibu kota roh tampak marah, dan mata masing-masing menyemburkan api. Jika bukan karena perintah wanita dingin itu, jiwa-jiwa mati ini mungkin akan bergegas maju dengan sekuat tenaga. Meskipun mereka tidak dapat berbuat apa-apa sekarang, mata semua orang sepertinya ingin memotong Qin Chen hidup-hidup. "Kamu," wajah wanita dingin itu memerah dan dia buru-buru menarik tangannya. Keduanya buru-buru berpisah seolah tersengat listrik. Qin Chen tampak malu dan dengan cepat menjelaskan, "Putri Yao, saya tidak melakukannya dengan sengaja sebelumnya." Ini benar-benar, dia tampak malu dan tampak penuh rasa bersalah. Ketika Molly melihat pemandangan ini di kejauhan, kelopak matanya bergerak-gerak. Sial, lelaki tua ini pasti memiliki begitu banyak orang kepercayaan dengan sengaja. Molly tidak percaya bahwa Qin Chen tidak akan tahu bagaimana memperlakukan orang asing tidak melakukan apapun dengan santai. Bahkan dia mengetahui sesuatu. Apakah Qin Chen, Raja Laut, mengetahuinya? Pria licik, wanita dingin itu menatap Qin Chen dalam-dalam, menundukkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak masalah." Dia berpikir sejenak dan berkata, "Apa yang Tuan Muda katakan sebelumnya bukanlah hal yang tidak masuk akal. Ini memang sangat aneh. Tuan Muda akan muncul di kerajaan kematianku. Kita perlu memikirkannya dalam jangka panjang. Fan, kalau begitu, silakan ikut denganku, Tuan." Wanita dingin itu berbalik dan memimpin jalan, dan Qin Chen segera mengikuti. Dan banyak jiwa undet di sepanjang jalan menyingkir. Melihat Qin Chen mengikuti wanita dingin menuju kedalaman kerajaan orang mati, di belakang kura-kura matahari, Xiaolong melirik banyak undet di sekitarnya yang mengamatinya dengan penuh semangat. Dan buru-buru berkata, "Bos, tunggu kami." Kemudian, Xiaolong, Molly, Kaisar Naga Penjara, dan perusahaan penyu ilahi Liang mengejar Qin Chen. Melihat Qin Chen dan yang lainnya pergi, dua sosok undet dengan sosok kekar dan duri ganas di tubuh mereka memandang ke arah roh undet yang mempesona, mengerutkan kening dan berkata, "Asna. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lukanya telah sembuh sekarang, dan dia menyipitkan mata-matanya dan berkata, "Apa yang bisa kita lakukan? Sekarang mereka adalah tamu Putri Yao, mereka adalah tamu kita di kerajaan orang mati. Mari kita ikuti dan patuhi perintah Putri Yao." Orang-orang itu, pria undet kekar itu berkata dengan cemas. "Mengapa aku selalu merasa bahwa orang-orang itu tidak terlihat seperti orang baik, terutama pemimpin yang berani melakukannya?" Sentuh Putri Yao dengan tanganmu. Putri Yao sangat murni dan murni, bagaimana kulitnya bisa ternoda oleh orang dari dunia ini? Roh mati yang mempesona itu melihatnya dengan ekspresi menatap orang idiot. "Uta, kamu bodoh, tapi kamu benar-benar bodoh, Asna, apakah kamu memarahiku?"
Pria undead kekar bernama Uta tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya. Roh mati yang mempesona memutar matanya ke arahnya dan berkata, Putri Yao adalah orang seperti itu, kapan Anda pernah melihatnya tertipu? Terus terang, jika Putri Yao tidak ada di sana selama bertahun-tahun, kita akan hancur. Oleh Kaisar Agung Ningzang, mengenai kulit Putri Yao yang ternoda, hei, meskipun orang itu cepat, dengan kecepatan Putri Yao, apakah menurutmu kamu tidak bisa menghindarinya? Pria undead kekar itu melotot. Apa maksudmu? Apakah Putri Yao membiarkan pria itu menyentuhnya dengan sengaja? Kelihatannya tidak bisa dipercaya. Roh mati yang mempesona itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu, tapi Putri Yao pasti punya niatnya sendiri untuk melakukan ini. Kita tidak perlu terlalu banyak berpikir, kita hanya perlu mengikuti Putri Yao. Roh mati yang mempesona segera menyusul. Naik, undead kekar dan yang lainnya juga buru-buru muncul karena terkejut. Kerajaan orang mati ini sangatlah luas, dan pemandangan di dalamnya sebenarnya cukup indah. Tidak segelap dunia bawah, namun memiliki luas dan keagungan yang unik dari dunia bawah. Wanita Qin Chen dan King Leng terbang ke depan. Di belakang mereka, banyak jiwa undead mengikuti, tetapi mereka yang bisa mengikuti adalah yang terkuat di kerajaan undead, seperti jiwa undead berjubah hitam, jiwa undead yang mempesona, Del. Jiwa undead biasa telah bubar di bawah komando wanita dingin itu. Saya tidak menyangka ada dunia seperti itu di sungai kematian yang panjang ini. Qin Chen memandangi kerajaan kematian yang megah di sekitarnya. Dengan puncak yang tak terhitung jumlahnya menjulang tinggi dan beberapa sungai mengalir daratan, ada kota-kota yang terletak satu demi satu. Jika dia tidak mengetahui bahwa tempat ini adalah kerajaan orang mati, dipenuhi dengan energi tak bernyawa yang tidak ditemukan di bumi, Qin Chen akan mengira bahwa tempat ini adalah sebuah sudut di laut kosmik. Selain itu, setelah sampai ke kedalaman kerajaan undead, Qin Chen juga menemukan bahwa tidak hanya ada roh undead yang kuat di kerajaan undead ini, tetapi juga beberapa roh undead yang lebih lemah yang tinggal di negara ini. Menjalani kehidupan yang tenang, Qin Chen bahkan melihat berpasangan jiwa laki-laki dan perempuan yang mati berpegangan tangan dan berpapasan melintasi langit dan bumi. Dengan senyum bahagia di wajah mereka. Ini mengejutkan Qin Chen. Dia tidak pernah menyangka akan melihat pemandangan seperti itu di kerajaan kematian ini. Sejak tiba di dunia bawah, Qin Chen telah melihat pembunuhan dan predator di mana-mana. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu tenang dan stabil. Tuan, apa pendapatmu tentang negara orang mati kita? Wanita dingin itu memandang Qin Chen sambil tersenyum. Surganya menakjubkan. Ini tidak terlihat seperti dunia bawah, tapi seperti negara yang damai di dunia matahari, seru Qin Chen. Ini adalah pemikiran batinnya yang sebenarnya. Putri Yao, yang mulia, Qin Chen, jangan panggil saya tuan muda lagi. Kedengarannya aneh bagi saya, jadi panggil saja saya dengan nama saya. Kata Qin Chen sambil tersenyum kepada wanita dingin itu. Kalau begitu aku akan memanggilmu Tuan Qin. Wanita dingin itu terkekeh dan berkata, jangan panggil aku Putri Yao lagi. Nama ini juga dipanggil secara acak oleh Asna dan orang-orang itu. Namaku Ning Muyao, kamu bisa menelepon aku, Muyao. Ning Muyao, Qin Chen berkata dengan heran, nama ini sepertinya nama kita di dunia. Wanita dingin itu tersenyum dan tidak menjawab, lalu menatap Lai yang Divine Turtle, Xiao Long dan orang lain di belakangnya, bertanya-tanya. Saya ingin tahu dari mana bidang bintang di laut semesta Tuan Qin berasal. Qin Chen tersenyum dan berkata, tempat saya berada hanyalah bidang bintang kecil di laut semesta selatan. Nona Ning seharusnya belum pernah mendengarnya. King Leng wanita itu melirik Fierce Sun Turtle di belakangnya dan berkata dengan tenang. Jika Tuan Qin tidak nyaman, jangan beritahu saya, bagaimana bidang bintang kecil bisa melahirkan makhluk seperti itu yang bisa bertahan hidup di sungai mayat hidup di dunia bawahku. Qin, kamu tidak perlu menganggapku bodoh. Qin Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, Qin tidak menipu gadis itu memang dari tempat kecil di wilayah 13 bintang di Laut Semesta Selatan. Petik 2. Mengapa, apakah gadis itu pernah mendengarnya? Qin Chen dengan tajam menangkap cahaya di mata orang lain dan bertanya dengan ragu.
Laut kosmik sangat luas, dan 13 wilayah selatan sangatlah tidak berarti di seluruh lautan kosmik selatan. Bagaimana orang biasa di dunia bawah bisa mendengarnya? Tidak, saya adalah makhluk dari dunia bawah, jadi bagaimana saya bisa mendengar nama tempat laut semesta? Ning Muyao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat keduanya berbicara, Molly dan kelompoknya serta banyak roh undead mengikuti di belakang. Melihat Qin Chen dan Ning Muyao berbicara dengan sangat gembira, roh-roh undead itu tampak seperti hendak meludahkan api, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura dingin. Dan bahkan tatapannya pada Molly dan yang lainnya menjadi sangat tidak baik. Hal ini membuat Molly terlihat sangat jelek dan berkata dalam hatinya, orang ini Qin Chen menjemput gadis sendirian dan meminta kami untuk melindunginya. Benar-benar menjijikkan. Siapapun bisa mengatakan ini, tapi kamu tidak bisa mengatakannya. Qin Chen ada di sini, aku di sini bukan untuk mencari Raja Iblis Api Merah untukmu. Suara leluhur Iblis Luohu tiba-tiba terdengar di dalam Molly. Hei, kalian sudah bangun, kata Molly terkejut. Leluhur Iblis Luohu berkata dengan depresi, ini bukan karena kamu memberikan terlalu banyak kekuatan jiwa kepadaku sebelumnya sehingga membuatku tertidur begitu lama, tapi di manakah tempat ini? Mengapa terasa familiar? Bab 5655. Transformasi sederhana. Apakah kamu familiar dengan tempat ini? Molly hanya bisa mencibir setelah mendengar ini. Bagaimana Demon leluhur Rahu benar-benar mengudara. Sungguh sebuah lelucon dari dunia bawah. Nak, kamu tidak percaya padaku. Leluhur Iblis Luohu marah ketika Molly mengejeknya. Sial, saat pertama kali kita bertemu, aku sedang membicarakan tentang leluhur. Sekarang aku sudah menjadi kaisar, aku berani mencibir pada diriku sendiri. Sial, apa kamu tidak tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda? Sangat kuat. Apakah kamu tahu di mana tempat ini? Molly meliriknya. Leluhur Iblis Rahu bertanya dengan wajah cemberut, di mana? Tempat ini adalah kerajaan undead di Sungai Panjang Undead. Ini adalah tempat di mana banyak undead tinggal. Orang-orang yang tinggal di sini adalah undead yang berkeliaran di Sungai Panjang dari mayat hidup. Tempat yang bahkan tidak dapat dijangkau oleh kaisar tertinggi di dunia bawah. Molly meliriknya dan berkata, aneh kalau menurutmu tempat itu familiar. Kerajaan orang mati di sungai orang mati. Mendengar ini, leluhur Iblis Luohu tiba-tiba menunjukkan ekspresi malu di wajahnya, lalu dia diam dan berhenti berbicara. Tidak heran Molly bersikap seperti itu terhadapnya. Dengan kekuatannya, dia tidak akan pernah bisa memasuki tempat seperti itu. Aneh, tapi aku benar-benar memiliki perasaan keakraban yang tidak bisa dijelaskan. Apa yang terjadi? Tapi segera, leluhur Iblis Luohu mengerutkan kening lagi dan bergumam. Mungkinkah saat aku masih menjadi jiwa di sungai undead ini di kehidupanku sebelumnya apakah kamu pernah ke sini? Dia tampak bingung. Di depan, Qin Chen dan Ning Muyao bergerak maju dengan cepat. Secara bertahap, dunia di sekitarnya mulai menjadi buram. Bumi memancarkan suasana kuno. Pegunungan berdiri tinggi dan membentang tanpa henti, tetapi bentuknya sangat sederhana, seperti zaman kuno hutan belantara yang luas, dengan gaya yang eksotis. Ketika dia datang ke sini, Qin Chen merasa seperti berada di dunia primitif ketika alam semesta kuno pertama kali dibuka. Tempat ini sungguh menakjubkan. Bahkan ada kekuatan hukum kuno yang masih tersisa dalam kehampaan. Hukum-hukum ini belum terbentuk, seperti ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, segala sesuatu dihidupkan kembali, roh mengumpulkan kebijaksanaan mereka, dan mulai berjalan di langit dan bumi. Dan pengoperasian jalan langit dan bumi baru saja mulai terbentuk. Bahkan kekuatan hukum di tubuh Qin Chen bergerak sedikit, seolah-olah dia sedang mengalami proses perkembangan ini, dan asal-usulnya dimobilisasi secara samar. Ini adalah, Qin Chen tampak kaget dan takjub. Tuan Qin, apa pendapatmu tentang tempat ini? Ning Muyao menatap Qin Chen dengan matanya yang bergerak dan berkata sambil tertawa. Luar biasa, tempat ini memberiku perasaan bahwa dunia yang semarak terbuka, segala sesuatu dilahirkan, dunia ini seperti kabut besar, dan pemandangan ini, pegunungan ini. Jika bukan di kerajaan kematian ini,
Aku akan mengira itu benar-benar hamparan tanah yang luas. Dunia yang luas sedang lahir. Qin Chen melihat sekeliling dan terkejut. Dia telah mengintegrasikan asal mula alam semesta awal, dan telah mengalami terbukanya alam semesta awal. Perasaan itu sangat mirip dengan pemandangan di depannya. Satu-satunya perbedaan adalah hukum sirkulasi di depannya, dengan kematian yang tiada akhir energi. Apakah primata undead ini? Nafas dan aturan di sungai bukanlah aturan sebenarnya dari alam semesta yang ketika dunia dibuka. Ning Muyao tersenyum dan berkata, apakah yang dikatakan Tuan Qin benar? Adegan di sini sebenarnya diciptakan oleh saya. Butuh waktu bertahun-tahun untuk terbentuk. Saat dia mengatakan itu, Ning Muyao melihat ke depan keberadaannya seperti makhluk yang membentuk kebijaksanaan spiritual dan bertarung melawan langit saat dunia pertama kali lahir. Apakah kamu yang membangunnya? Qin Chen memandang Ning Muyao dengan kaget. Dia berpikir bahwa pemandangan di kerajaan orang mati ini semuanya berasal dari alam. Tetapi dia tidak menyangka bahwa itu sebenarnya dibangun oleh Ning Muyao sendiri. Sarana dan metode apa yang diperlukan? Hanya waktu yang dapat menciptakan negara. Ning Muyao melihat banyak roh undead di depan dan di sekitarnya dan bergumam, ya, Tuan Qin, tahukah Anda? Faktanya, roh undead di sini sangat menyedihkan. Setelah mereka berubah menjadi roh undead di Sungai Panjang Roh Undead, mereka tidak bisa melarikan diri. Setelah memasuki reinkarnasi, mereka tidak bisa bereinkarnasi lagi dan hanya bisa terus mengembara di Sungai Undead yang panjang ini. Mereka tidak punya masa lalu, tidak punya masa depan, dan bahkan tidak ada jalan keluar. Di Sungai Undead yang panjang ini, mereka akan diburu oleh para penggarap hantu di dunia bawah. Sebenarnya, mereka tidak ingin menyerang para penggarap hantu yang memasuki sungai orang mati. Tetapi para penggarap hantu itu datang ke sungai orang mati dan mengacau sungai orang mati untuk naik, jadi mereka tidak punya pilihan selain melawan. Ya, oleh karena itu, tujuan menciptakan kerajaan orang mati ini adalah untuk memungkinkan mereka mengalami pertumbuhan segala sesuatu di matahari dan penciptaan reinkarnasi antara langit dan bumi. Hanya di sini mereka dapat merasakan bahwa dunia ini hidup, hangat, dan bergerak. Ning Muyao bergumam dengan nada sedih. Qin Chen tetap diam. Mayat hidup di sungai mayat hidup diubah dari jiwa beberapa orang kuat. Begitu mereka menjadi mayat hidup, mereka akan sepenuhnya menjadi pengikut sungai mayat hidup dan tidak bisa pergi undead. Kelanjutan berkontribusi secara diam-diam. Ini bukan semacam penjara. Qin Chen tersenyum pahit dan berkata, jiwa undead ini memang hidup di dalam sangkar, tetapi hal yang sama berlaku untuk semua makhluk hidup di dunia. Banyak orang tidak memiliki hak untuk memilih segera setelah mereka dilahirkan. Mereka hanya dapat mengikuti perintah untuk bertahan hidup seperti ini seperti lilin. Sejak mereka diciptakan, sudah menjadi takdir mereka untuk membakarnya sepanjang hidup mereka. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Dia memandang Qin Chen dengan ragu. Qin Chen tersenyum pahit dan berkata, tidak peduli kekuatan apa yang kamu miliki, bukankah kamu masih bersaing dengan langit? Belum lagi aku, bahkan 4 kaisar agung atau orang yang lebih kuat masih memiliki masalah dan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan. Pada saat ini, Qin Chen memikirkan kaisar kuno dari alam semesta asli. Orang-orang kuat itu juga terjebak di lautan pasang surut kehampaan, menunggu ribuan tahun. Ada juga kaisar dewa pembunuh terbalik senior di Laut Mati. Untuk menyelamatkan saudara perempuannya, dia menciptakan dunia bawah, tetapi tubuh dan jiwanya menghilang. Orang kuat seperti itu memiliki ketidakberdayaan dan kesulitan, dan untuk menyelamatkan sisi dan berjuang demi alam semesta asli, saya juga berjuang keras dalam reinkarnasi ini. Alam semesta ini adalah sangkar yang sangat besar, dan siapa yang benar-benar bisa bebas dan mengendalikan keabadian. Melihat Qin Chen dengan ekspresi sedih di wajahnya, Ning Muyao berkata dengan lembut, apakah Tuan Qin punya mimpi? Mimpi? Qin Chen berpikir sejenak dan tersenyum, tentu saja saya punya mimpi, kepalanya dengan mata tajam, seolah melihat menembus dunia tanpa akhir. Impianku adalah membuat dunia ini tidak lagi memiliki pembunuhan, membuat dunia ini damai, dan membuat semua orang menemukan kekasihnya dan
bersama kekasihnya setiap hari. Ayo, semua melakukan apa yang mereka suka lakukan bersama-sama, dan tidak lagi berlari dan berjuang untuk bertahan hidup. Berbicara tentang ini, Qin Chen melirik ke banyak roh undead di belakangnya. Saya juga berharap suatu hari nanti, banyak roh undead di sini. Kerajaan undead akan setiap orang memiliki masa depan, setidaknya masa depan yang terlihat. Mendengar ini, Ning Muyao tercengang. Ambisi Tuan Qin, sungguh tinggi. Qin Chen tersenyum dan berkata, tidakkah menurutmu saya munafik? Ning Muyao menggelengkan kepalanya. Saya dapat merasakan bahwa Tuan Qin berbicara dari lubuk hatinya, tetapi alasan mengapa roh undead ini lahir adalah karena Sungai Panjang roh undead membutuhkan mereka. Tidak ada yang bertanggung jawab atas sungai kematian saat ini, dan kekuatannya sebenarnya terus berkembang. Jika tidak ada yang mengendalikannya, cepat atau lambat secara bertahap akan gagal karena ekspansi yang tak terbatas dan bertahap runtuh. Pada saat itu, seluruh dunia bawah akan hancur. Qin Chen berkata dengan heran. Anda mengatakan bahwa alasan mengapa sungai orang mati melahirkan begitu banyak jiwa yang mati adalah untuk menjaga ketertibannya sendiri. Ya, sungai orang mati dikendalikan oleh seseorang. Keberadaan orang tersebut bukan tentang bagaimana mengendalikan Sungai Panjang Undead agar menjadi lebih kuat, melainkan untuk membuat reinkarnasi di Sungai Panjang Undead mencapai keseimbangan. Entah kenapa, roh-roh di Sungai Panjang Undead menghilang, dan Sungai Panjang Undead itu demi kepentingannya sendiri. Roh-roh undead ini sebenarnya adalah produk sampingan dari pelestarian diri Sungai Panjang. Keberadaan dan budidaya mereka menjaga keseimbangan. Kekuatan reinkarnasi di sungai yang panjang. Seluruh lautan kosmik akan runtuh. Semua makhluk hidup akan kehilangan keteraturan, dan pada saat itu, akan menjadi bencana bagi seluruh alam semesta. Ning Muyao berkata dengan lembut. Qin Chen terdiam. Dia tidak menyangka roh undead ini bisa memiliki fungsi seperti itu. Pemulihan sungai orang mati itu sendiri. Saya ingin tahu apa pendapat Tuan Qin tentang negara yang saya ciptakan. Tuan Qin berasal dari lautan alam semesta dan seharusnya memiliki pemahaman tentang kelahiran dunia. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi saya nasihat dan meningkatkan negara mayat hidup kita. Pada saat ini, Ning Muyao berkata dengan lembut. Juga jadikan semua orang mati lebih nyata. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen dengan harapan, matanya cerah dan penuh hasrat, seperti seorang gadis yang melihat idola yang dia kagumi, bersinar cerah. Qin Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum, Nona Ning, Anda terlalu sopan, tapi saya memiliki beberapa wawasan tentang penciptaan dunia. Meskipun dunia ini sangat nyata, masih agak berbeda dari penciptaan sebenarnya. Dunia, dalam hal ini, maka saya akan biarkan saya membuat beberapa perubahan sederhana untuk Anda, Nak. Setelah mengatakan ini, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Ledakan. Segera, aura besar tiba-tiba keluar dari tubuh Qin Chen. Ketika aura ini muncul di antara langit dan bumi, seluruh kerajaan orang mati bergetar sedikit, dan seketika mulai terlihat berbeda. Qin Chen telah bergabung dengan alam semesta asli, jadi dia secara alami telah melihat pembukaan alam semesta asli. Ketika dunia kacau di tubuhnya pertama kali terbuka, itu seperti turunan dari dunia, yang tercermin dalam pikiran Qin Chen. Meski pemandangan yang diciptakan Ning Muyao di hadapannya sangat mirip dengan penciptaan langit dan bumi, sebenarnya terdapat sedikit perbedaan. Apa yang dilakukan Qin Chen sekarang adalah menyelesaikan perbedaan ini. Saat ini, di dunia bawah, Kaisar Mingzang, yang sedang bergegas dalam perjalanannya, tiba-tiba berhenti dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat di mana sungai orang mati berada. Dengan ekspresi terkejut di matanya, sungai orang mati sepertinya telah mengalami sedikit perubahan. Apa yang dilakukan anak itu di